Halo teman-teman, kemarin di sebuah grup WA nih ya, ada orang bertanya nih, kuliah S2 di mana dan berapa biayanya gitu ya. Terus gue bilang, pendapat gue adalah bahwa S2 itu nggak ada gunanya gitu, kecuali lo berniat berkarir di industri akademis sebagai dosen atau peneliti ilmiah gitu loh guys. Terus ada orang ngomel ke gue, dia bilang gini, janganlah menurunkan niat orang yang bersemangat untuk pendidikan gitu. Dan tadi siang ada lagi kenalan lagi orang S1 gitu ya, yang baru lulus S1, dia seorang cowok gitu. Terus dia bilang dia sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa S2 gitu. Dalam hati gue nih gini, kenapa lo nggak langsung mulai bisnis bro? Gitu. Bayangkan kalau lu bangun bisnis dari sekarang, 2 tahun lagi lu akan jadi apa? Lu udah jadi seorang bisnismen, mungkin lu sudah punya kerajaan bisnis yang besar gitu lo ya. Sedangkan kalau lu kuliah S2, 2 tahun lagi lu dapat ijazah. Dulu lu dapat ijazah, lu belum dapat pengalaman kerja, lu belum dapat pengalaman bisnis dan sebagainya gitu. Tapi gua gak ngomong apa-apa sih sama dia sih. Dalam hati aja. Gitu. Jadi di sini gue pengen sampaikan pendapat pribadi gue mengenai kuliah S2, S3 dan sebagainya gitu ya. By the way, disclaimer dulu guys, bahwa gue bukanlah orang yang anti terhadap S2 ya. Gue sendiri seorang master akuntansi dari sebuah universitas swasta gitu. Jadi gue bukan anti S2, gue sendiri seorang S2 gue. Gue bikin video ini hanya agar lo tuh nggak buang-buang waktu lu sia-sia gitu. Karena gue mungkin ada di masa depan lo nih. Lo mungkin orang baru lulus S1, masih masih muda gitu. Gue ada di masa depan lu. Oleh karena itu gue pengen kasih tahu lu wisdom, kebijaksanaan di mana lu jangan sampai mengulangi beberapa kesalahan yang gue lakukan gitu. Oke ya. Jadi gue pengen lu itu bisa memfokuskan duit dan waktu yang lu punya itu untuk tujuan-tujuan yang benar-benar bermanfaat gitu loh. Secara jangka panjang dalam hidup lu ini guys. Oke. Nah, sekarang gue akan sampaikan argumen gue. Kenapa kuliah S2, S3 itu perlu dan nggak perlu? Jadi ada dua nih, kenapa perlu dan kenapa nggak perlu. Nah, pertama, kenapa perlu S2? Ada dua alasan kenapa orang mau ngambil S2. Pertama adalah karena lo adalah orang yang punya waktu dan punya uang. As simple as that, gitu ya. Jadi lo ada di tahap dalam hidup lo di mana lo nggak ada masalah dengan keuangan, lo juga nggak ada masalah dengan waktu, lo punya waktu yang cukup gitu loh. Dalam hal ini ya lo bebas-bebas saja, lo bebas mau ngapain, lo mau jalan-jalan, mau kuliah, mau ngapain suka-suka lo, gitu. Karena lo berada dalam kelompok 1% manusia, gitu, yaitu orang yang punya waktu dan punya uang. Which is gua bukan orang seperti itu, dan mungkin teman-teman bukan orang seperti itu juga. Oke. Yang kedua, karena lo mau berkarir di dunia akademis yang mensyaratkan minimal S2. Contoh, lo mau jadi dosen gitu ya. Yang mana kita tahu sama-sama bahwa dosen itu di Indonesia itu akan sangat sulit kehidupannya karena uangnya nggak banyak ya. Sementara sekarang kita hidup di dunia yang serba kapitalis gitu. Ya mungkin di masa depan industri pendidikan akan lebih diperhatikan lah, mudah-mudahan ya Indonesia bisa begitu. Atau lo mau jadi peneliti ilmiah gitu, atau lo bekerja di perusahaan yang mana level jabatan yang lu pengen capai itu minimal S2. Nah, itu boleh gitu. Kalau itu ya itu alasan yang cukup kuat untuk lu ambil S2. Oke. Di luar itu ya, menurut gua kuliah S2 itu hanyalah buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu, buang-buang duit gitu, guys. Duit tuh nggak murah loh. Anggaplah lu habisin 40 juta gitu untuk S2 gitu ya. Untuk 4 semester gitu. Duit ini bisa lu pakai untuk bangun bisnis. Lu bisa jualan, bisa dagang. Atau lu bisa ngambil kursus-kursus lain yang jauh lebih murah. Sekarang ada banyak sekali kursus-kursus yang lu bisa dapatkan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu selesai gitu. Nggak nyampe 2 tahun gitu. Nah, sekarang kenapa gue nggak mau ambil S2? Ini tadi kan gue kasih tahu lu dua alasan kenapa lu mau kuliah. Sekarang ada dua alasan kenapa lu nggak mau kuliah S2. Sama ada dua alasan. Pertama, waktu adalah aset yang paling berharga, guys. Don't waste it, gitu ya. Jangan buang waktu lu sia-sia. Kuliah S2 atau lebih gitu ya. Dimana lu ketika lulus lu hanya dapat sebuah ijazah gitu. Menurut gua nggak worth it, ya. Kalau lu seorang cewek gitu, daripada lu kuliah, lu bisa fokuskan waktu untuk ngurusin anak, ngurusin keluarga, belajar masak, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif untuk keluarga lu.
Oke, karena tugas lu adalah menjaga keluarga ini gitu dan mengembangkan keluarga ini gitu. Nah, parenting parenting ya yang berkualitas itu susah loh guys, itu nggak mudah ya. Itu adalah sebuah skill yang mesti dipelajari, bukan bukan dengan tiba-tiba lu mampu jadi seorang guru, seorang orang tua yang baik buat anak-anak lu gitu loh guys. Jadi itu perlu dipelajari sungguh-sungguh ya, parenting itu. Supaya lo bisa ngurus anak, lo bisa ngurus keluarga dengan cara yang benar gitu loh. Ngurus anak dan keluarga itu adalah sebuah pekerjaan yang makan waktu sangat banyak, sangat 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 banyak dan itu bermanfaat besar bagi keluarga lu guys. Gitu. Kalau lu cowok nih ya, kalau lu cowok, tentu lu pengen membahagiakan keluarga lu dong. Iya dong. Lu tahu bahwa tugas seorang cowok adalah menyediakan resources bagi keluarganya gitu. Nah, lo bisa gunakan waktu itu untuk mengembangkan bisnis lo. Lo bayangkan, waktu yang lo pakai untuk kuliah S2 ya, anggaplah dari jam 5 sore sampai jam 10 malam gitu. Lo bisa pakai untuk membangun bisnis atau bisnis sampingan gitu. Yang mana bisnis ini akan menghasilkan sumber daya yang valuable seiring waktu yang lo punya gitu guys. Bayangkan dalam waktu 2 tahun gitu. Lo membangun bisnis, anggaplah bisnis konsultan pajak kayak gue gitu ya. Bisnis konsultan pajak yang lu bangun itu dalam waktu 2 tahun, lu udah bisa dapat penghasilan gue rasa minimal 20 juta per bulan guys. Bisa lo itu. Itu net lo ya. Gitu. Yang kedua, alasannya adalah duit itu juga berharga. Duit itu anggaplah 40 juta gitu lo habiskan gitu ya. Itu berharga guys. Itu banyak duitnya ya. Itu duit lu bisa alihkan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat. Contohnya, lu investasikan di saham atau lu investasikan di sebuah bisnis, lu bisa beli franchise. Lu bisa mengembangkan lagi duit itu menjadi duit-duit yang lain gitu loh, anak beranak gitu loh. Bukannya lu habiskan untuk sekolah, kuliah yang mana lu tidak memakai ijazah itu untuk karir lu gitu. Itu sih guys. Jadi itu aja, itu pendapat gue mengenai kuliah S2 ya. Jadi disclaimer bahwa gue bukanlah ahli di bidang ini, gue cuma memberikan pendapat gue aja gitu. Kalau lu memang mau berada di jalur akademis ya boleh, atau lu punya waktu dan uang yang banyak gitu, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau lu nggak punya uang dan nggak punya waktu yang banyak, dan lu nggak ada niat untuk menjadi dosen di kampus, ya menurut gue sih nggak ada guna lu kuliah S2. Ya, lo bisa alihkan waktu dan uang itu untuk investasi di bisnis lo atau investasi di tempat yang lain di mana itu bisa menghasilkan sumber daya dan kerajaan bisnis yang bisa bermanfaat untuk hidup lo secara jangka panjang gitu guys. Oke, by the way kalau lo berniat menjadi seorang konsultan pajak atau akuntansi gitu ya guys, gue menyediakan coaching yang lengkap sebagai jalan buat lo agar bisa memulai dan sukses di industri jasa pajak dan akuntansi gitu guys. Nah, lo bisa hubungin gue di pajaksmart.com dan kontak gue dari sana untuk tahu lebih detailnya. Gue harap lo bisa memanfaatkan waktu ini ya dan uang yang lo punya yang sangat berharga ini dengan lebih bijaksana guys. Untuk lo bisa menyusun strategi-strategi hidup yang jangka panjang yang benar-benar bermanfaat buat hidup lo. Gitu. Oke, itu aja guys. Sampai jumpa suatu hari nanti. Semoga bisa bertemu ya. Terima kasih.